Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini keluarga dengan Bapak Suprianto, nggih. Nah, kemarin saya sudah melakukan pengkajian, Ibu, dan itu didapatkan bahwa pengkajian dari keluarga Bapak itu bahwa anak M atau Miftahul Jannah itu biasa sering mengalami gastritis. Nah, itu dan telah menghasilkan pengkajian bahwa keluarga Tuan M itu belum mengetahui sepenuhnya tentang gastritis atau MAH. Untuk itu tindakan yang saya berikan kepada Bapak dan sekeluarga yaitu memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai tentang gastritis, nggih. Kita mulai saja, nggih, Bu. Sebelumnya saya kasih dulu ini leaflet gastritis untuk dibaca dan dibawa. Ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu beserta anak M Miftahul Jannah, apakah sudah pernah mendengar apa itu tentang gastritis? Belum. Gastritis itu, maka saya jelaskan, Ibu. Nah, gastritis itu adalah inflamasi yang terjadi pada mukosa lambung, ditandai dengan adanya rahang pada daerah tersebut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan mukosa lambung. Nah, seperti makanan yang asam atau pedas, atau bisa disebabkan oleh kebiasaan merokok dan minum alkohol. Nah, selanjutnya, apa aja sih tanda dan gejalanya? Nah, tanda gejalanya itu yaitu ada nyeri ulu hati, mual, muntah, sakit perut, tidak nafsu makan, muntah darah atau muntah berwarna hitam, terus cegukan, tinja berwarna hitam, tekanan darah menurun, pusing, keringat dingin, nadi cepat, dan perut terasa kembung. Nah, itu biasa tanda yang terjadi ketika mengalami gastritis. Selanjutnya yaitu penyebabnya. Penyebab dari gastritis itu yang pertama ada pola makan yang tidak teratur. Kemarin ada Mbak Mista yang pola makannya tidak teratur, makanya bisa mengakibatkan gastritis. Terus sering makan makanan yang asam. Nah, makanan asam itu terdiri dari seperti nanas, kedondong, rujak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu suka makan makanan yang pedas seperti sambal, cabai, saus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada suka makanan yang banyak mengandung gas. Makanan yang mengandung gas itu seperti kubis, sawi, nangka, dan lain-lain. Suka minum kopi, stres. Nah, stres itu kalau misal banyak pikiran maka menghasilkan asam lambungnya semakin naik sehingga mengalami gastritis. Terus suka minum minuman yang beralkohol, kebiasaan merokok, dan kuman Helicobacter pylori. Nah, selanjutnya bagaimana sih upaya pencegahannya? Upaya pencegahannya itu yaitu 1. Makanan teratur setiap 2-4 jam. Makannya diatur. Terus makanlah dalam porsi kecil dan secara perlahan. Terus yang ketiga yaitu mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, asam, dan bergas. Nah, selanjutnya yaitu menyediakan makanan ringan. Selanjutnya mengelola stres. Nah, stres ini bisa diatasi dengan bermeditasi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu berolahraga dengan perut penuh. Itu tidak dianjurkan, nggih. Dilarang untuk berolahraga dengan perut penuh. Selanjutnya yaitu kurangi konsumsi alkohol dan hindari kebiasaan merokok. Dan jangan berbaring tepat setelah makan. Nah, selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi ini kalau misal gastritisnya udah mulai parah maka mengakibatkan komplikasi lain, yaitu yang pertama tukak lambung. Tukak lambung itu
luka yang pada lambung, biasanya gejalanya itu seperti terbakar, terus nyeri pada lambung, terus perdarahan lapisan perut. Perdarahan lapisan perut itu biasanya menyebabkan feses warnanya gelap terus bercampur darah karena lambungnya ada perdarahan. Nah, selanjutnya yaitu anemia pernisiosa. Nah, itu terjadi karena protein yang mengikat vitamin B12 yang tidak diproduksi secara maksimal sehingga mengalami anemia pernisiosa. Yang keempat yaitu ada kanker perut. Ini komplikasi gastritis atrofi. Biasanya gejalanya itu muncul ketika sudah stadium lanjut. Nah, selanjutnya yaitu cara mengobati. Cara mengobati gastritis itu sendiri yaitu ada beberapa yang biasa diresepkan oleh dokter obat-obatnya. Seperti obat penghambat histamin pada tubuh, obat penghambat produksi asam lambung, terus obat untuk melawan infeksi bakteri. Tetapi ada obat tradisional untuk mengatasi sakit gastritis itu sendiri, yaitu bisa dengan buah kunyit. Nah, caranya yaitu 1 buah kunyit besar atau 3 buah kunyit kecil dicuci bersih lalu dikupas, diparut, setelah itu diperas untuk diambil sarinya, kemudian airnya diminum pagi dan sore hari. Nah, itu akan mengurangi asam lambung, jadi tidak mengalami gastritis. Nah, selanjutnya yaitu ada 5 obat alami untuk gastritis. Di sini ada brokoli dan minyak zaitun untuk melawan gastritis, terus suplemen dan ekstrak bawang putih untuk mengurangi gejala gastritis, probiotik seperti yogurt, kimchi, kombucha untuk meningkatkan pencernaan dan mendorong BAB teratur. Ada teh hijau dan madu manukan dapat menenangkan perut dan membantu pencernaan. Dan yang terakhir minyak atsiri, serai dan lemon verbena dapat membantu meningkatkan resistensi terhadap H. pylori, yaitu bakteri. Nah, ini udah selesai penyuluhannya mengenai gastritis. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham nggih, Bu? Kalau gitu saya ingin bertanya mengenai gastritis nggih pada Mbak Miftah, karena biasanya yang mengalami gastritis. Mbak Miftah ingin saya tanyakan mengenai apa saja cara yang dapat dicegah gastritis. Cara mencegahnya seperti apa biasanya biar mbaknya tidak mengalami gastritis lagi? Harus makan teratur dan mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti pedas dan asam. Nah, masih lagi nih Mbak, nanti dilihat di leafletnya. Oke, karena sudah paham semua nggih Ibu Bapak dan Mbak Miftah semuanya. Untuk itu terima kasih, semuanya sudah bagus sekali, udah paham. Nanti untuk selanjutnya ingin saya beri pengetahuan selanjutnya di pengkajian selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.